Bakar aja ya. Dibakar. Ngomong coba. Ngomong. Siapa yang nyuruh? Siapa yang nyuruh? Apa batangnya dipatahin aja? Batangnya dipatahin. Batangnya mau dipatahin. Coba ngomong. Itu Balik ya. udah balik, sok. Balik ya. Pengen tempat gue tutup, nggak jualan lagi, dan dia nunjuk ke salah satu tempat. Pada saat ditanya, kamu dari mana? Disuruh siapa? Nah, dia nunjuk ke salah satu tempat. Setelah kejadian itu sih, hampir setiap hari tuh ada aja kejadian-kejadian, entah tiba-tiba ada bebek mati di warung gua, anak bebek mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Moge, masih bareng gua Erik Moko di segmen Ngopami, ngobrol perkara misteri. Au. Seperti biasa, malam Jumat ini gue bakal ditemenin seorang narasumber. Kebetulan dia teman dekat gue sendiri nih, yang akan berbagi cerita pengalamannya. Konon katanya baru buka usaha 1 minggu dia udah mulai digangguin hal-hal yang mistis. Seperti apa sih ceritanya? Ya udah, nggak usah lama-lama lagi nih, kita panggil aja narasumbernya. Tapi sebelum itu, terus dukung kita dengan cara subscribe, like, dan komen. Nah, narasumbernya udah ada di samping gua nih. Langsung aja kita kenalan ya, sama-sama. Halo bro, Siap. gimana Dul kabarnya? Baik. Iya, akhirnya lo punya pengalaman horor lo. Jadinya bisa berbagi nih di sini kan. Iya. Sering-sering Dul. Ya. Horor mah kadang-kadang sih ya, Iya, maksudnya nggak bisa diprediksi lah dulu. Bener-bener. Ini mah mungkin lagi momentumnya aja ada cerita horor. Ada cerita horor dan kebetulan punya platform YouTube ini ya. Jadinya Iya. lo bisa berkesempatan hadir buat berbagi cerita. Siap. Seperti apa sih Dul cerita pengalamannya Dul? Ceritanya sih, kan ini kan gue lagi proses buka usaha nih. Proses buka usaha. Emang sebelumnya udah jalan juga sih kan usaha gue kan di situ kan di kosan nyokap ya. Kosan nyokap itu kan ada warungnya kan ada di depan itu kan ada warung gitu kan. Nah, gue buka di situ itu udah berjalan sekitar 4 bulanan. Nah, karena alhamdulillah lumayan rame, makanya gue ekspansi ke sebelahnya tuh. Ya. Jadi di sebelah kosan nyokap itu ada lahan kosong. Nah, makanya gue nyewa lahan itu gitu. Nah, selama 4 bulan gue ngejalanin sebelum ekspansi ini sih masih aman ya, walaupun memang ada sedikit ancaman-ancaman atau intimidasi yang pasti ke pegawai gue, bukan ke guanya. Ya udah, sejauh itu normal, aman, dan kemarin persiapan ekspansi ini buka lahan di sebelah kosan nyokap ini kurang lebih sekitar 1 bulanan lah persiapannya itu. Persiapan 1 bulan, jadi ceritanya gue merger lah, join usaha sama calon gue. Udah ada calon lagi nih ya? Udah. Alhamdulillah. Nah, terus kan untuk pegawainya itu kan calon gue ini bawa saudara-saudaranya lah, bawa saudara-saudaranya untuk masak di sana gitu. Jadi momentum itu terjadi sekitar seminggu kurang lebih 3 harian sebelum buka lah, 3 harian sebelum buka. Dimulai ketika gue ceritanya lagi biasa kan di tempatnya Buya itu gue kemarin kan ada hataman Quran. Nah, gue seborin tuh airnya tuh di kosan nyokap, aman. Terus kata calon gue, sebelah disebor katanya. Udah, gue sebor tuh berdua tuh di sebelah tuh. Pas di posisi deket, memang di situ sebelumnya rawa, sebelah itu semak-semak gitu kan ya, lo pernah lihat lah ya kan? Iya. Pernah lihat. Dan di situ ada beberapa pohon yang kita tebang mungkin gitu kan, Ngerasa keganggu atau gimana gitu ya? Ngerasa keganggu atau ketika
yang nebang pohon itu dia nggak permisi atau nggak Iya. bismillah gitu, makanya dia ngerasa keganggu. Pada saat kita nyebur di area situ itu langsung Kalau gue sih sebenarnya bukan nggak terlalu, gue nggak bisa ngelihat begitu-begituan. Dan kalau untuk ngerasa merinding ya manusiawi lah, semua manusia pasti merasa Iya. punya perasaan merinding ketika Sensitif gitu ya. Nah, terus akhirnya kita balik. Kebetulan di anak kosan gue itu ada salah satu anak yang memang indigo, dia memang indigo. Akhirnya kita panggil lah dia ke situ untuk coba tolong dirasain ada apa sih gitu kan, barangkali dia bisa ngeliat atau gimana. Nah, pas kita bareng-bareng ke sana untuk nyiramin air itu, dia juga memang ngerasa udah jangan diterusin. Itu Hamin 2 buka, Hamin 2 opening. Dan akhirnya baliklah kita, karena kita nggak nerusin nyebor gitu kan, karena dia takut keganggu atau lebih marah, dan kita juga memang belum ada prepare dan kita nggak ada yang bisa antisipasi hal itu. Makanya udah deh, lebih baik kita Diberhentiin dulu lah daripada resikonya ada yang kenapa-napa gitu. atau lebih parah, terjadi hal yang lebih parah. Akhirnya kita balik. Terus pas kita balik kita ngobrol, diskusi di situ. Tiba-tiba musik box bunyi. Bunyi gimana tuh? Musik box itu kan portable ya, bunyi sendiri. Dia bunyi sendiri di kamar. Sedangkan posisi kamar itu kosong gitu kan. Musik box bunyi, pas kita mau matiin itu dia berhenti bunyi. Nah, wah kata gua, ada satu cewek yang anak kosan juga, kebetulan kan daerah gue bukan di daerah itu kan Iya. ya, jadi Banyak kosan mayoritas cewek. kosan cewek semua. Nah, ada satu cewek yang memang dia nggak bener-bener nggak, kurang peka, merinding juga enggak gitu, ini juga enggak. Tapi ketika ngedengar si speaker musik box itu nyala sendiri, dia langsung merinding. Wah, nggak bener ini, bener kayaknya. Terus muterin suara apa itu? Suara apa ya? Kayak instrumen yang memang nggak ada di playlist musik box itu, gitu. Ya udah, itu akhirnya pas disamperin ternyata dia mati. Gue akhirnya mutusin untuk oke deh, gue ngaji dulu deh di situ. Pada saat itu juga gue ngaji di situ. Cuman pada saat gue ngaji di bagian pertengahan itu, kan gue ngaji di dalam kamar tuh, di dalam kamar. Pada saat gue ngaji di pertengahan, ada cewek di belakang gue, samping kiri gue nih. Dia ikut ngaji juga. Kata gue, memang sebelumnya sering sih ada beberapa hal yang kejadian di kamar itu, tapi sifatnya gangguan kayak pintu kamar mandi tiba-tiba ngebuka, atau ada suara pintu kamar mandi kayak dipukul gitu. Ya gue percaya di situ ada gitu. Tapi yang gue yakinin itu sekedar iseng doang. Iya. Nggak mengganggu sampai berlebihan gitu lah ya. Nggak mengganggu sampai berlebihan. Cuman gue nggak tahu malam itu dia minta ikut ngaji juga. Hebat. Ya gue nggak tahu lah dia tujuannya apa. Itu Hamin 2, Hamin 1 besoknya kita selamatan ceritanya. Selamatan di sana, manggil ustadz, RT dan aparatur desa setempat gitu kan. Kita panggil, kita undang. Selamatan beres, udah habis selamatan kita bubar masing-masing. Ternyata pas tengah malam jam 1-an gitu, jam 1-an gue ditelepon calon gue untuk bisa nggak datang ke sini sekarang. Iya sekarang Ke rumahnya datang. Ke kontrakan situ. Ke kontrakan situ. Jadi dia tinggalnya di sebelah. Oh iya. Yang ekspansi gue itu bukan di kosan nyokap, di kontrakan sebelahnya itu. Nah terus pas gue datang ke sana, karena itu daerah kosan cewek ya, jadi pelamunan itu setiap jam 10 udah pasti ditutup. Iya. Gue ajak
keamanan setempat supaya nggak terjadi fitnah ya. gitu kan. Gua ajak, Pak ikut Pak, saya ke dalam cuman pengen ada urusan ini, ada masalah begini, daripada salah paham mendingan Bapak ikut yuk sama saya. Ikut akhirnya itu ceritanya pada saat mau tidur si musik box nyala lagi musik box. Cuman kali ini lebih horor. Suaranya itu cewek ketawa. Anjir. Suaranya cewek ketawa. Jadi yang ngedenger itu saudaranya calon gua. Saudaranya calon gua ngedenger itu sampai dilempar musik box ke dekat calon gua. Dia sampai matiin musik box tuh nggak bisa ngegeter, nggak bisa, itu kaku. Cuma pada saat dia baca-baca, setelah baca-baca akhirnya dia bisa matiin itu, udah beres. Ya kebetulan disaksiin juga sama aparatur desa setempat, memang si saudaranya ini masih pucet gemeteran posisinya. Dia ngerasa kayak ada yang mau masuk gitu, ada yang mau masuk. Makanya akhirnya kita panggil ustadz yang tadi mimpin selamatan di tempat gua, kita panggil. Ya udah sih, akhirnya udah beres, ternyata nggak ada, kata beliau nggak ada apa-apa, nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah udah selesai itu, besoknya kan kita opening itu dulu. Besoknya kita opening. Nah pada saat opening alhamdulillah tuh rame itu, rame. Di momen ketika abis sholat isya, itu pegawai gue lagi masak, tiba-tiba lemes dia, duduk dia. Kita dipanggil, teh ini lemes katanya, tolong si A dilihat. Pas kita lihat, oh ini nggak beres. Akhirnya kita gotong ke dalam, karena kalau misalnya di area warung terus pengunjung ngelihat, loh kok begini gitu kan, takutnya kan nggak enak kan. Makanya kita pindahin. Ketika pas dipindahin, udah dia kesurupan. Ya dia bilang sih katanya pengen warung gua tutup gitu tujuannya. Ya entah ada yang nggak suka sama tempat gua, atau guanya yang memang ada perilaku yang kurang baik gitu, sampai nyinggung orang lain di sekitar situ. Gue juga masih belum tahu hal itu, atau memang itu gangguan-gangguan. Cuman dari ketika pas kesurupan itu, si makhluk bilang pengen tempat gue tutup, nggak jualan lagi, dan dia nunjuk ke salah satu tempat. Pada saat ditanya, kamu dari mana, disuruh siapa, nah, dia nunjuk ke salah satu tempat. Ya setelah kejadian itu sih hampir masih sering sampai sekarang itu masih ada, hampir setiap hari itu ada aja kejadian-kejadian, entah tiba-tiba ada bebek mati di warung gua, anak bebek mati. Ya gua nggak tahu itu, padahal warung ditutup, dikunci. Kunci itu kebetulan gue yang megang. Besok pagi kita buka, loh kok ada anak bebek mati gitu kan. Ya aneh lah gitu kejadian-kejadian itu. Terus pada saat yang sama di hari pertama itu salah satu pengunjung yang aneh, itu di makanannya banyak rambut. Anjir. Gitu. Cuman anehnya di makanan yang lain Nggak dia berempat waktu itu datang. Di teman-temannya nggak ada rambut. Kalau misalnya logikanya, kalau misalnya pegawai gua rambutnya rontok gitu kan, harusnya di tempat yang lain juga ada gitu. Ini kok cuma satu gitu. Memang anehnya gini, sebelum gua ekspansi ke sebelah juga, kejadian-kejadian itu ada yang ngomong, ada 4 orang yang ngomong, teh kok tutup aja sih warungnya, kita tutup hari Minggu doang teh. Enggak kok katanya. Tapi orang itu ngelihatnya hampir tiap hari warung lu tutup. Hampir tiap hari warung gua tutup. Banyak sih yang sering kayak begitu, gue juga. Nah, cuman kejadiannya yang gua bikin nggak takut gitu ya, cuman 4 orang doang pengakuan itu. Tapi rame aja, alhamdulillah rame aja. Jadi asumsi gua tuh mikir, oke, kalau emang ini ada yang ngerjain,
dampaknya nggak parah. Jadi segelintir orang doang yang kena, dan tapi nyatanya tempat gue masih rame gitu. Tempat gue masih rame, ya pasti pertolongan Gusti Allah mungkin bisa jadi melalui ada faktor Iya. Buya juga Iya. gitu kan. Ya lu masih dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang sekitar Ya lah. mungkin itu Orang sih. tua, guru gitu kan. Kebetulan di hari ke-2 buka itu temen gue datang. Temen gue main lah, ceritain ke warung Iya. gue. Dia main, kita ngobrol-ngobrol emang sampai jam 9 lewat sih. Sampai jam 9 lewat, cuman tiba-tiba temen gue berdua. Si Firdi sama si Ucil. Tiba-tiba nih si Firdi minta pulang. Dia badannya gede. Dia badannya gede kan si Firdi. Cil, balik yuk, ngantuk gua. Gue paham. Fir, lo ngantuk apa ngeliat? Kata gua kan. Cuman dia cuman senyum-senyum doang. Enggak bang. Yang kayak gitu jangan diliatin. Kalau misalnya lo ngeliat, cukup didoain aja. Kirimin Fatihah kata gua kan. Barangkali ya dia ngewujud cuman pengen minta tolongin gua untuk kirimin Fatihah, kirimin gua doa. Iya, Barangkali betul. sih begitu. Ya sebenarnya sih di sebelum kejadian sebelum kita opening itu dulu, gue sempet undang temen gue juga yang memang dari pondok, si Prof kan. Ya memang dia kan sedikit bisa lah, cukup bisa dan memang ada bekal juga. Tapi hasil dari penelusuran si Prof ini, temen gue, dia bilang memang asal muasal tempat ini memang kurang ada masalah gitu. Entah masalah konflik tanahnya atau apapun itu, gue nggak paham. Jadi spekulasi yang muncul itu masih banyak. Iya. Ada beberapa spekulasi. Apa ya? Ya kejadiannya sih cuman itu doang ya. Nggak. Tapi kalau diceritain kurang serem. Tapi kalau misalnya mungkin nanti kita bisa Lain penelusuran ya. Untuk lain waktu kita bisa penelusuran dan Mungkin untuk pembuktiannya. untuk pembuktian bisa penelusuran. Cuman yang pasti gini sih, untuk hal itu pasti ada aja gangguan kalau misalnya kita usaha itu ya. Entah orang yang sirik atau memang faktor kedua itu bisa jadi apa ya, yang namanya makhluk begitu ya. Yang namanya makhluk kakak kita, dia kan kakak kita ya, dia diciptakan lebih dulu daripada Nabi Adam, daripada manusia. Betul. Yang namanya makhluk kayak gitu kadang suka memprovokasi gitu kan, supaya si A dan si B ribut. Ya. Gitu. Betul. Padahal dia memang si B nggak ngelakuin apa-apa, tapi si makhluk ini masuk melewati mediasi manusia, pegawai gua mengatakan bahwa si B yang begini. Jadi memfitnah ya jatuhnya Ya. itu. Padahal terkadang kita itu sebenarnya yang nggak dikirim sama seseorang. Iya. Tapi namanya jin kan emang penghasut dan pemfitnah luar biasa tuh ini. Iya. Jadi gue sih nggak terlalu mikirin hal itu ya dulu ya. Bodoh amat lah. Mau kayak gimana, bukannya takabur, bukannya ngerasa hebat atau gimana gitu kan. Cuman yang kayak gitu pasti terjadi sih menurut gue. Dan mungkin kebetulannya tempat gue itu memang asal muasalnya agak sedikit masalah gitu. Iya, Jadi iya. ya udah, gue nggak terlalu mempermasalahkan hal itu gitu. Tapi ya cukup seru juga untuk diceritakan dan untuk dijadikan pelajaran bagi siapapun gitu ya mungkin ya. Mungkin di sini gue juga minta ngasih pesan lah ya buat subscriber Mokge nih gitu kan. Jangan terlalu terpengaruh sama makhluk-makhluk begituan. Kalau misalnya ada yang ngirim, ada yang kesurupan bilang ini dari si ini, jangan terlalu terpengaruh.
karena hal itu sulit dibuktikan. Yang pertama, kalau misalnya memang itu salah, kalau misalnya memang itu hal yang salah, itu kan menjadi fitnah, Betul. menjadi fitnah dan menjadi ribut satu sama lain. Jadi menurut gua udah sih biarin aja. Toh ibaratnya daun jatuh aja atas izinnya gitu kan, apalagi hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi tanpa seizin Gusti Allah pun mungkin hal itu nggak terjadi, memang udah takdirnya, memang Tapi sudah kan jalannya. Tapi kan Dul, itu ngebuat lo merasa nggak nyaman dong. Ya kalau ke usaha lo sendiri ataupun ke pegawai lo atau enggak orang sekitar situnya dong. Ya, Iya kan? memang nggak nyaman sih kayak gitu nggak nyaman. Cuman apa ya, gue juga sempat konsul sama guru gue gitu. Udah sih biarin aja. Udah, kalau guru gue bilang seperti itu ya udah, gue juga nggak ngerasa aman gitu. Jadi secara yang bikin nggak aman itu, yang bikin nggak nyaman sebenarnya bukan makhluknya buat gue pribadi ya, tapi Diri kita. orang-orang yang terpengaruh dengan teror itu gitu. Karena gue khawatir mikirin mereka, gue khawatir justru mikirin mereka, ini mereka nyaman apa enggak ya kalau teror ini terus-terusan. Itu Nah, yang gue itu. pikirin. Ya itu. Ya maksud gua kan yang berdampaknya itu kan bakal, kalau udah pasti ke usaha lo kan. Iya. Dan yang dampak keduanya kan ya ke bawahan lo, ke pegawai Iya, lo atau iya. enggak ke orang lingkungan Iya. kosan Iya memang putri. memang kosan gue juga sempat ada ini sih, sempat khawatir kan anak-anak kosan gue tuh. Waduh, kayak gini mah pindah aja lah gitu Nah kan. itu khawatir kan. Ya, cuman apapun itu yang terjadi, ya gue sih percaya itu takdir gitu kan. Jadi gue nggak mau terpengaruh dengan hal-hal kayak gitu. Ya kalau memang kenyataannya hal itu membuat anak-anak kosan gue keganggu, ngerasa nggak nyaman dan pengen pindah, nggak masalah gitu tuh. Udah jalannya seperti itu gitu. Jadi udah nggak ada masalah apa-apa. Tapi menurut gua. lo ada upaya atau antisipasi nggak sih gitu tuh buat Iya. menolak hal semacam itu? Ya itu aja kan ibaratnya lo kan merasa ya dirugikan juga dengan kejadian ini gitu kan. Gini tuh, gue ini ceritanya lain lagi. Gue pernah ngalamin waktu gue main proyek di Jakarta. Itu gue punya 4 mandor. 4 mandor. Ini yang namanya mandor saingan dong, berebut supaya dapat kerjaan dari gue. Iya. Ya kan, supaya dapat kerjaan dari gue, berebut. Cuma ada satu mandor yang memang dia ngomong secara terang-terangan, Pak, kenalan yuk sama guru saya. Kalau nanti Bapak kenalan sama guru saya bisa ngarahin, Bapak tinggal ngasih fotonya aja orang yang ngasih kerjaan ke guru saya, dijamin Pak, kerjaan bakal ngalir terus ke Bapak. Dia mainan begitu, gitu kan. Cuman pada saat eksekusi kerjaan, gue kasih kerjaannya nggak bener, malah ngancam gue. Jadi ancamannya gini, ketika gue kasih kerjaan, gue tanya, ini berapa orang yang ngerjain? 3 orang Pak, giliran absen 5 orang. Nah, Mas, ini kan perjanjiannya 3 orang, kenapa absennya 5? Kalau Bapak nggak mau, saya nggak lanjut Pak. Gitu. Wah, kata gue, nggak bener. Iya, sedangkan kalau gue nggak lanjut itu, ini kerjaan cuma 3 hari lagi juga beres gitu. Makanya gue kasih kesempatan, udah Mas, diberesin aja dulu, diselesain dulu. Pas sudah selesai, gue serah terima kerjaan, gue ngecek kerjaan bagus. Itu posisi gue lagi sama partner gue, ngecek itu kan gue sama partner gue, dan ada security pabrik waktu itu 2 orang. Itu di atas pabrik gitu, parkiran, kebetulan di parkiran. Itu bunyi ledakan 3 kali kayak petasan. Bunyi ledakan 3 kali, jedar gitu kan. Ya, gue konsul lah ke guru gue. Ya alhamdulillah, beliau cuma bilang, udah sih nggak usah dipikirin, itu urusan saya. Kamu mah fokus aja ikhtiar, ibadah udah selesai. Jadi belajar dari pengalaman kemarin,
gue ngejalanin hal ini, gangguan begini, jadinya santai dulu. Mantap. Ya ngerasa, udahlah. Iya. Kalaupun dia jahil juga berhadapan aja Iya. dengan Iya. gitulah. Berarti cerita lo udah sampai di sini aja itu ya? Iya, kalau untuk kejadian ini sih mungkin ada beberapa hal yang lupa gue kemas gitu cerita-ceritanya. Tapi lebih enaknya nanti penelusuran aja, karena momen ini nih kejadian ini baru 2 hari yang lalu. Baru 2 hari yang lalu dan terornya sekitar seminggu ini gitu tuh. Waduh, anget-anget ini Masih anget. Jadi mungkin kalau misalnya dari makhluk itu emang masih upaya untuk bikin Jahil. gua tutup, jahil gitu. Ya, ketika nanti penelusuran mungkin ada satu hal yang bisa jadi pembuktian. Gimana yo? Siap nggak yo? Woi, siap baik. Iya tenang, ada Gel mah. Gundurwo aja takut sama dia katanya. Iya apa? Saya Tapi cerita, gue semenjak bikin mob G di rusun gue merasa kayak ada yang merhatiin Rick. Alah, penakut. Gua dong pemberani. sama lo juga. Oke dul. Ya, paling itu doang sih pesan gua dulu. Dari cerita ini, Ada hikmah lah ya. hikmahnya itu memang sebenarnya gini, masih sedikit cerita. Jadi spekulasi itu yang muncul kan ada beberapa. Hasil kesimpulannya, rangkuman itu mungkin yang pertama memang itu ada penghuninya yang nggak terima tempat itu kita rapihin, kita beresin, dan yang ngerapihinnya itu mungkin nggak baca bismillah. Itu satu spekulasi pertama. Yang kedua, mungkin tempat itu asal usulnya bermasalah, kurang baik gitu. Entah sengketa tanah atau bagaimana, gue nggak paham. Yang kedua, memang mungkin ada faktor pengiriman juga gitu kan. Gue nggak tahu itu dari JNE atau JNT kan. Iya betul. Atau enggak Shopee Shopee. Paylater. Kok Paylater sih? Ya pokoknya gue nggak tahu itu. Iya. Ada 3 faktor itu. Tapi apapun itu yang terjadi, jangan sampai kita kepengaruh. Lebih baik fokus kita buat teman-teman yang ngejalanin usaha, terus ngerasa ada gangguan-gangguan bisnis, mendingan fokusnya difokusin ke gimana caranya usaha gue berkembang. Udah gitu aja, nggak usah mikirin hal-hal begitu. Capek dulu, bikin kita berasumsi yang aneh-aneh, fitnah muncul, penyakit hati juga muncul gitu kan. Ke bawah itu terus-terusan itu di Iya, capek. Jadinya ngerasa takut sendiri. Nantinya hal-hal aneh sedikit pun akan dikaitkan dengan hal gaib gitu tuh. Yang bikin gua nggak suka sama orang-orang yang terlalu mendramatisir itu ya, arahnya nanti ke sana. Hal kecil juga kayak misalnya di toples ada gula penuh. Ini kok gula tinggal dikit sih? Padahal emang kenyataannya banyak yang beli gitu kan. Atau enggak semut itu makanin. Semut gitu kan. Atau enggak si Gel itu lagi habis bikin kopi kan. Ya kayak gitulah. Jadi semua hal bakal dikaitkan dengan hal-hal mistis dan nuduh ke salah satu orang gitu. Nah, Dul, gua ada beberapa pertanyaan sih yang masih ngendap di pikiran gua nih, ganjel nih. Nah, lu kan tadi cerita tuh bahwa pada saat lu ngaji, lu tuh ngerasa dan melihat ada sosok orang di belakang nih, wanita kan. Sosoknya kayak gimana tuh, Dul? Kalau ngelihat mah enggak, cuman gua gimana ya yang namanya di belakang gitu kan, di belakang, karena di belakang jadi gua nggak bisa ngelihat, cuman di sudut mata gua itu ngelihat ngaji mukena tapi hitam, di muka itu hitam gitu. Terus dia pada saat lu ngaji, dia kan ikut ngaji tuh. Ngaji dia. Kedengar suaranya Jelas banget itu. Itu suaranya jelas banget. Tapi nggak lama ngajinya, sebentar doang. Entah emang niatnya cuma pengen ngeganggu atau gimana. Berarti lu ngaji nggak sampai habis, nggak sampai selesai, tapi dia udah berhenti dulu gitu ya? Iya, dia udah berhenti di tengah itu. Iya.
Nah, tadi kan lu bilang tuh si Firdi tuh, Mm. dia kayak orang ketakutan tuh. Dia emang sebenarnya ngeliat apa sih? Dia itu berkali-kali ngelihat ada di beberapa titik ya. Kurang lebih 3 titik dia ngelihat. Dia fokus ke sana terus. Titik yang pertama dia ngelihat, ini mah cerita dia ya, cerita dia. Gue nggak ngelihat secara pasti karena gue ngebelakangin itu, Iya. ngebelakangin titik itu. Gue ngadep ke si Firdi ngadep ke gue. Jadi posisi ada di belakang gue nih yang dia lihat nih lokasinya. Dia ngeliat emak sama anak gitu. Anak umur kecil lah mungkin 5 tahun. 5 tahunan lah, kecil. Jelas sama gitu. anak. Maksudnya hancur kah atau gimana gitu? Kalau yang itu dia nggak terlalu ini, dia ekspresi dia cuman nggak bang gitu doang kan. Dia nggak terlalu panik lah, tapi yang di satu titik lagi nih dia panik. Sosok apa itu? Gondrong, Oh. hitam, badannya berbulu, taringan, kukunya panjang. Itu tinggi orang. Gue nggak ngerti. Setahu gue tuh yang kayak begitu gundurwo. Ya gue nggak ngerti itu genderuwo, nggak tahu apaan sih, gue nggak ngerti. Nah, yang titik terakhir? Titik yang terakhir itu cewek. Titik yang terakhir itu cewek. Ya emang itu di tempat yang ekspansi ya dulu, yang bukan di kosan gue. Cuman ya itu selama tempat itu berdiri, emang yang ngekos di situ nggak ada yang bertahan lama. Makanya pada saat gue kemarin bersih itu, ya lu lihat sendiri kan, rumput tuh semak belukar gitu kan. Padahal di situ ada kosan gitu. Jadi karena di situ ada kosan ya, gue baru nggak. Ada kosan, baru nggak gue itu. Itu kosan 2, ada kosan 2. Gue pikir bukan itu tuh orang ketutup semak belukar gitu. Iya, jadi nggak ada yang bertahan lama ngekos di situ. Ya gue nggak ngerti. Ya makanya gue bilang, gue nggak ngerasa. Kalaupun memang dari pernyataan yang kesurupan itu dia adalah kiriman, tapi gue nggak mau fokus ke sana. Karena ada faktor lain yang bikin gue, sebelum gue bangun usaha di situ pun, memang tempat itu nggak pernah dihuni lama sama penghuni kosan. Mungkin udah ada kali ya, cuman nggak mengganggu lo ataupun enggak, justru dan mungkin ketika gue bersihin mereka keganggu. Oh iya gitu. Nah yang terakhir nih Dul, yang gue penasaran banget nih, kalau emang itu bentuk kiriman ataupun makhluk itu keganggu, gangguannya seperti apa itu Dul? Selain yang misalkan musik nyala atau enggak kesurupan gitu, ada nggak sih yang lain, kiriman apa gitu yang? Kalau kayak gitu sih belum bisa dipastiin gitu ya, karena tempatnya kan, gue kan nggak ada pagar ya, jadi gue nggak bisa ngecek secara detail itu bentuknya apa, kiriman. Kalau memang itu kiriman, gue nggak tahu bentuknya seperti apa. Jadi nggak ada yang bisa dibuktiin sih kalau secara bentuknya itu. Cuman yang pasti yang bikin gue kaget itu tiba-tiba ada anak bebek mati di warung gua. Di ini loh, di apa namanya, ada etalase di atasnya itu rak itu dipasang di tembok, jadi nggak ada bawah. Jadi anak bebek itu nggak mungkin naik, lompat. Raknya tingginya sekitar 150 sentian lah, 140-150 cm. Agak tinggi raknya kalau untuk anak bebek itu lompat ke rak gua. Padahal kan lu nggak buka usaha bebek goreng kan? Enggak. Dulu itu mah. Padahal lu usaha apa? Seblak kan? Seblak sama mie-mian gitu lah. Woi, kayaknya perlu dicoba nih. Ya, nanti sembari kita pembuktian nih, penelusuran ya. Ngopi dulu dong. Sebelum kita tutup nih. Oke. Oke Dul, kalau kayak gitu. Siap. Terima kasih banyak. Gua tunggu pas penelusuran. Pokoknya mah yang penting lu lancar lah usahanya. Sama, mudah-mudahan. Moga-moga lu hilang lah gangguan. Amin. Baik itu gangguan dari makhluk ataupun dari yang lain lah. Amin. Tapi gua salut sih dengan statementnya bule ini. Gua nggak fokus ke arah yang lain. Yang gue fokuskan adalah
gimana usaha gue lancar dan maju. Itu sih benar. Mungkin malam hari ini sampai di sini aja. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.